Bapak Ibu Saudara-saudari, menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSDA Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu satu kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSDA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berkumpul kembali, kita akan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan masih baik. Tuhan telah memelihara kami sampai saat ini. Kami akan naikkan ucapan syukur. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau selalu menemani kami walaupun kami melangkah Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap langkah kami Kau ada. Kau menyatakan setiap kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat bisa ku dari
kami lapar Tuhan, kami mau menghampiri Tuhan, kami mau berjumpa dengan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memberi hati kami dan mempersembahkan kepada Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami, yang kami layani dan kami ikuti sepanjang hidup kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kebahagiaan, kami pulang dengan penyertaan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau, seluruh umat-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan diberkati dan dikurangi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita akan memuji menyembah Tuhan. Dia Yesus Raja yang berkuasa dulu, sekarang, dan
Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami, menjamah kami, sehingga kami hidup tanpa kekhawatiran. Kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus mempercayakan diri kami dan kami beriman kepada Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pujian yang kami naikkan biarlah berkenan dan menyenangkan hati-Mu, dan kami tiba saatnya siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi satu pegangan bagi kami untuk kami melangkah lebih pasti tanpa kebimbangan dan kekhawatiran, karena Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terus Shalom saudara-saudara yang kasih, bersuka cita. Ya, di masa pandemi ini banyak faktor yang kita lihat. Ada faktor yang menguntungkan, ada faktor-faktor yang merugikan. Ya, saya tidak 100% mengamati, tetapi saya melihat dari berbagai banyak faktor dengan adanya pandemi ini ada untung ruginya. Ya, kalau kita lihat dari faktor alam, selama pandemi ini alam jadi bersih gitu ya, dan saudara lihat curah hujan agak berkurang, banjir yang biasanya kita takuti ya tidak ada banjir, dan di mana-mana ya kita nggak dengar banjir karena langit tuh lebih bersih gitu ya, polusi udara lebih bersih. Tapi nggak tahu nih, setelah PSBB dilepas, orang mulai ramai lagi, kendaraan ada banyak di mana-mana ya. Dari faktor ekonomi ada juga orang yang ya tutup, kecewa dan lain sebagainya, terutama ada berbagai perusahaan-perusahaan besar kita dengar tutup gitu ya, ratusan perusahaan yang internasional banyak yang tutup. Tapi di sektor lain ada yang menguntungkan, misalnya dari kebutuhan sembako, supermarket, wah diserbu, dan banyak orang sampai mau beli gula aja susah, dan gula harganya sampai terakhir saya tahu waktu awal-awal pandemi itu 25.000 yang 1 kilo. Sekarang udah gampang lagi, udah bebas lagi, nggak dibatasi. Bahkan sempat dibatasi cuma boleh beli 2 kilo. Sekarang saudara bisa bebas beli gula, tapi jangan banyak-banyak makan gula juga, nanti bisa diabetes, kencing manis ya. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang pemisahan saudara, atau separation ya, separation. Jadi tentang ya pemisahan, dan siapa yang berhak atau berwenang memisahkan kita, yaitu Tuhan sendiri ya. Nanti kita lihat ada beberapa ayat yang akan menampakkan saudara, memang kita ini kalau bicara akhir zaman, kita ya memang sedang ada di akhir zaman. Tapi tentang Tuhan datang apa belum, kita belum tahu. Yang penting kita siap sedia dan selalu waspada. Amin. Kita waspada, kapanpun Tuhan datang kita siap untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saya mau ajak saudara membaca di dalam Lukas 3 ayat 17. Lukas 3 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya di dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan ya.
Ini sebuah analogi memakai Lukas mengumpamakan kita itu seperti ada di dalam alat penampi, ya. Saudara tahu alat penampi itu kalau orang Jakarta bilang tuh tetampah, ya. Kalau di Bandung apa ya, ngiru kali ya, ngiru gitu ya. Kalau dulu saudara zaman saya masih kecil jarang ada beras yang berkualitas. Kalau sekarang banyak beras berkualitas. Jadi dulu orang tua saya, ibu saya kalau beli beras pasti ditampi, ya. Karena dulu beli beras tuh pasti masih ada kulit gabahnya, ya, masih ada batu-batunya, ada apa ya, beras-beras kecilnya. Jadi harus ditampi, dikeluarkan supaya ya dipisahkan antara batu, kulit gabah dan beras-beras yang hancur-hancur kecil itu dikeluarkan, supaya nanti yang dimasak tuh beras-beras yang benar-benar yang butiran-butirannya murni. Ya, jadi Lukas di sini menggambarkan kita itu ada di dalam alat penampi, ya. Di sini yang dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Nyanya itu kata huruf besar, berarti yang menampi siapa? Tuhan. Ya, Tuhan yang berwenang menampi kita dan dilihat hidup kita berkenan atau tidak, ya. Yang tidak berkenan akan keluar dari tampihan itu. Yang berkenan, yang berisi, yang beriman tetap ada di dalam tampihan itu, ya. Dikatakan di sini untuk membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tempat pengirikan itu artinya tempat pemisahan, ya. Artinya di tempat pengirikan yang hanya boleh masuk ke tempat pengirikan adalah gandum-gandum atau beras-beras yang sudah dibersihkan, ya. Sementara yang seperti tadi dikatakan debu, jerami akan dibakar dalam api yang terpadamkan, ya. Sekarang pertanyaannya, ya, apakah saudara dan saya ini debu jerami atau saudara dan saya ini gandum, ya, yang memang Tuhan sudah sediakan tempat pengirikan untuk kita masuk ke dalam lumbungnya Tuhan, ya. Tuhan, ya, akhir zaman ini mulai nampak, ya, baik secara fisik maupun secara yang tidak kelihatan, ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang taat kepada Tuhan dan yang tidak taat. Nah, pandemi ini saya pikir ini menjadi apa ya? Menjadi ujian buat kita, menjadi satu pilihan buat kita. Apakah kita di dalam masa pandemi ini kita bersyukur, asik pandemi ini saya jadi nggak usah ke gereja, nggak usah bangun pagi-pagi, atau saudara pikir saya rugi dengan pandemi ini saya nggak bisa bertemu muka dengan jemaat yang lain, saya nggak bisa memuji Tuhan secara langsung, ya. Ada yang bilang ibadah online tuh sebagian merasakan kayaknya kurang nikmat katanya, karena cuma dilihat di handphone yang kecil. Ada yang bilang merasakan ya sepertinya nggak kurang fokus, ya, kurang nyaman gitu, karena kerinduannya untuk hadir gitu. Ada juga orang yang bersyukur enaknya nggak ke gereja, bisa bangun siang. Nah itu ujian buat kita. Pilihan semua ada di tangan kita. Kita mau merasa seperti apa? Atau saudara di masa pandemi ini semakin beriman, atau iman saudara semakin turun, ya. Saudara justru tuh, ya, saya melihat banyak kesempatan. Saya di masa pandemi ini saya menggunakan waktu, saya mengambil waktu untuk berdoa lebih banyak, ya. Berdoa lebih banyak, pagi-pagi enak sekali gitu, ya. Bangun pagi jam 5 saya berdoa ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Tapi ada juga orang yang menikmati, ya, bodoh lah gitu, ya. Jalani aja seperti apa masa pandemi ini, ya. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya harus waspada, ya. Jangan pandemi ini menjadi jerat buat kita. Jangan pandemi ini menjadi jebakan buat kita. Kita semakin jauh sama Tuhan. Kita semakin tidak peduli dengan Tuhan, ya. Tuhan sepertinya semakin tidak kelihatan di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan semakin tidak nampak dengan pandemi ini. Kita semakin jauh atau semakin dekat, ya. Saya malah berpikir Tuhan punya rencana yang indah bagi anak-anak Tuhan. Mungkin waktu sebelum pandemi kita terlalu sibuk dengan urusan kita sehari-hari, sehingga kita tidak punya waktu untuk baca firman, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk yang beribadah, ya. Sepertinya ibadah juga dengan dilakukan dengan terburu-buru, ya. Datang langsung pulang karena banyak urusan-urusan di luar sana. Nah, dengan pandemi ini kita diberi waktu yang banyak oleh Tuhan
untuk mungkin kita merenung, untuk kita merefleksi, mengintrospeksi diri kita. Gitu. Apakah kita ini Tuhan mengendaki kita semakin berkenan, ya Tuhan memberi waktu yang banyak. Karena waktu ini miliknya Tuhan dan Tuhan berikan waktu yang cukup kepada kita. Tetapi kalau waktu ini udah diberikan oleh Tuhan, waktu kita cukup, malah kita pakai untuk yang lain-lain. Saudara tahu sekarang orang untuk melindungi dirinya banyak berolahraga. Kalau saudara pergi ke Jalan Ahmad Yani dekat Simpang 5 atau ke Jalan Veteran, tapi veterannya bukan veteran yang ke kiri, tetapi ke kanan Jalan Sunda, jadi sudah itu hampir tiap hari macet. Orang beli sepeda, beli perlengkapan sepeda, macet. Itu sepeda hari ini orang yang jual sepeda tuh mengalami keuntungan yang besar. Ya, saya nggak tahu omsetnya sehari bisa berapa. Untuk melindungi diri, diberikan waktu oleh Tuhan. Ya, waktunya itu malah dipakai untuk yang saya pikir gunanya tidak banyak. Ya. Ada ayat yang mengatakan latihan jasmani itu sedikit gunanya, tetapi beribadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Jadi saudara, kita pergunakan waktu yang ada untuk kita menikmati Tuhan ketika kita ada di rumah. Ya. Pandemi ini banyak saran kalau saudara buka di handphone juga di telepon ada tulisannya di rumah saja gitu ya. Jadi jangan banyak keluar supaya kita tidak terkena pengaruh virus corona ini. Ya. Nah saudara, jadi Tuhan yang akan mengadakan pemisahan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Akan dipisahkan, dan orang yang benar akan dibawa ke tempat pengirikannya, dikumpulkan, ya, tetapi debu dan jerami yang tidak terpakai akan dibakar, ya, dikatakan dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudara, waktu yang akan berbicara di dalam kehidupan setiap kita, ya. Mungkin sekarang belum nampak, tapi satu waktu akan nampak nanti di waktu penuaian, ya. Apakah kita berisi seperti gandum atau kita kosong seperti jerami atau seperti sekam yang mudah terbawa oleh angin ketika ditampi. Kalau saudara berisi, ketika saudara ditampi, saudara akan jatuh ke tampihan. Tapi ketika saudara kosong, saudara ringan. Ketika saudara ditampi, saudara tertiup angin dan saudara akan dikumpulkan orang dan dibakar. Jadi tempat pengirikan adalah bicara tempat pemurnian, ya. Tempat pemurnian, tempat dibersihkan, ya. Dan Tuhan akan membawa orang-orang yang benar ke tempat pengirikannya. Di dalam Lukas 18 ayat 8, ini ayat yang sering kita baca. Di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan gini saudara, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Kalau saya mencoba mempersempit kalimat ini, ya, jika Tuhan Yesus datang, adakah iman di hidupmu? Ya. Jadi bukan iman di dunia ini. Kalau dunia itu ya cakupannya cukup luas, ya, karena di dunia ini cukup ya banyak orang yang tidak beriman. Tetapi kalau saya persempit kata ini, jika Tuhan datang, adakah iman di hidupmu? Sebagai orang percaya kita yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, apakah iman kita semakin bertumbuh atau iman kita semakin berkurang dan akhirnya mati? Ya. Jadi Tuhan akan memisahkan orang yang beriman dan yang tidak beriman. Yang beriman akan dimasukkan ke tempat pengirikan, dan yang tidak beriman akan dikumpulkan dan dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Ya. Iman adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Ya. Iman adalah adalah kunci, ya, masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tanpa iman kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Iman yang membawa manusia masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya. Karena
kehidupan kekal, kerajaan surga berbicara tempat pengirikan yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang berkenan di hatinya. Ya, jadi tanpa iman manusia tidak berkenan kepada Allah. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita tidak berkenan, kita pasti juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaannya, di masa pandemi ini, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau saudara sedang mencari yang lain, mencari hal-hal yang menyenangkan hati, menyenangkan kedagingan saudara, atau saudara sedang mencari kesenangan untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Percayalah saudara bahwa orang beriman tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Amin. Orang percaya akan dipelihara di masa pandemi ini. Saudara nggak usah khawatir, ya. Kehidupan kita orang percaya seperti kita naik pesawat, saudara. Ya. Kalau saudara naik pesawat, apakah saudara dipenuhi rasa ketakutan? Pasti tidak. Saudara percaya 100% kepada pilot yang membawa pesawat itu. Ya. Demikian hidup kita di dalam dunia ini. Dunia ini seperti pesawat. Kita percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita sampai di tujuan dengan selamat. Ada amin? Nah, seorang yang beriman, ya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Tadi dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Jadi seorang beriman menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari Allah di dalam kehidupannya, dan tanpa khawatir dan tanpa takut, ya, karena orang yang beriman harus percaya bahwa Tuhan akan membawa sampai kepada tujuan, ya. Seorang yang beriman adalah berbicara tentang kualitas, ya. Orang yang beriman berbicara tentang kualitas dan orang yang bernilai, yang layaknya ada di tempat yang mulia, ya. Saya gambarkan satu benda. Kalau emas, saudara punya emas, ya, emas itu termasuk logam yang paling berkualitas di antara logam-logam yang lain, ya. Jangan dibandingkan dengan berlian atau mutiara, ya. Dia jenisnya batu, bukan logam. Tapi di antara logam itu yang paling mahal adalah emas, ya. Dan saya kalau yakin ketika saudara punya emas, saudara taruh di gudang. Ada yang taruh emasnya di gudang atau di kamar mandi, ya. Pasti saudara simpan di tempat yang tersembunyi, supaya emas saudara tidak dicuri orang dan tidak diambil orang, ya. Saudara nggak akan taruh emas saudara di pekarangan di luar, ditaruh dengan sembarangan. Karena apa? Karena dia berkualitas, dia bernilai, ya. Sesuatu yang berkualitas pasti nilainya tinggi, ya. Nah, demikian juga orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang berkualitas. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa bentar saudara, ada ayatnya yang mengatakan bahwa kita dimurnikan oleh emas, bukan 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dikatakan gini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya. Ayat ini mungkin jadi penghiburan buat kita, menjadi kekuatan ketika kita memiliki iman yang murni. Artinya iman yang murni itu iman yang teruji, ya. Iman yang teruji. Untuk menguji emas itu, untuk menguji emas yang murni, diujinya dengan apa? Dengan api. Dan api itu akan memisahkan
emas dengan benda-benda yang lain yang tercampur dengan emas. Makanya kalau saudara jual emas ke toko emas dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk anting, gelang, atau cincin, itu pasti dilebur. Sama tukang emas nggak akan dijual lagi dalam bentuk yang sama, dilebur. Nah itu nanti akan terpisah. Emas yang patrian-patriannya itu akan terpisah, kotoran-kotorannya akan terpisah. Dia akan menjadi emas yang murni, kualitasnya akan bertambah. Jadi emas yang murni itu artinya emas yang telah diuji dengan api. Demikian juga bicara tentang iman. Iman yang murni artinya iman yang telah diuji dengan berbagai pencobaan. Kalau saudara merasa pandemi ini sebagai satu cobaan, ya, saudara harus keluar dari cobaan itu. Ya, artinya bukan melari ya, tetapi saudara harus keluar sebagai emas yang murni. Ketika emas itu kadarnya rendah, dia dibakar, dia akan keluar menjadi emas yang murni. Ya, dia akan keluar menjadi emas yang murni. Demikian iman kita. Dikatakan bahwa iman kita itu bukan hanya senilai emas, tetapi dikatakan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya. Jadi kalau saudara memiliki kemurnian iman, artinya saudara memiliki kualitas yang tinggi. Dan saudara layak ada di tempat yang mulia. Tempat yang mulia di mana? Di surga. Yang Tuhan sudah sediakan tadi, dikatakan tempat pengirikannya. Tuhan akan menanti. Ketika kita memiliki kemurnian iman kita, ketika kita ditampi, kita tidak akan keluar dari tampian itu. Kita tetap ada di dalam tampian itu, dan apa yang ada di dalam tampian itu akan ditaruh di tempat pengirikan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Ya. Jadi yang berwenang memisahkan kita ya dengan orang yang tidak beriman adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Ya, jadi sesuatu yang berkualitas itu pasti ada di tempat yang mulia. Ya. Nah mungkin demikian sebaliknya. Ya. Sesuatu yang tidak berkualitas tidak akan ditaruh di tempat yang mulia. Ya, banyak hal-hal yang tidak berguna. Ya, mungkin contoh dari dalam Alkitab ini saja. Saudara nggak mungkin taruh debu dan jerami di dalam lemari pakaian saudara. Ya. Debu dan jerami saudara nggak akan taruh, saudara masukin mungkin ke wadah, lalu saudara simpan di lemari. Buat apa gitu? Ya. Jerami dan debu tidak berguna. Jadi dan Tuhan juga tidak mau. Tuhan tidak mau menyimpan sesuatu yang tidak berguna, dan Tuhan tidak mau menaruh sesuatu yang tidak berguna di tempat yang mulia. Ya. Jadi setiap kita akan memisahkan barang yang berkualitas dan yang tidak berkualitas, yang bernilai dan yang tidak bernilai. Ya, Allah akan memisahkan orang yang beriman dan yang tidak beriman. Di dalam Alkitab, perumpamaan tentang benih yang baik dan benih yang tidak baik. Ya, benih yang baik menghasilkan sesuatu yang baik dan disimpan di tempat yang baik. Sedang benih yang tidak baik menghasilkan sesuatu yang tidak baik, kemudian disimpan di tempat yang tidak baik juga, dan kemudian dibuang dan dibakar. Di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 ya, dikatakan hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ya. Orang menabur benih yang baik di ladangnya. Ini berbicara kerajaan surga. Karena kerajaan surga tidak akan menabur benih yang tidak baik, ya. Menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi di ayat 25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, ya, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ya. Nah, saudara, saya mau garis bawahi adalah kata semua orang tidur, ya. Jadi ketika benih ini ditabur, benih yang baik ditabur, ya, di ladang. Kemudian setelah nabur,
ya biasanya orang malam tertidur, dikatakan datanglah musuh. Musuh ini siapa? Yaitu iblis, ya. Iblis gambaran daripada musuh orang percaya, menaburkan benih malang di antara gandum lalu pergi. Nah saudara, orang yang tertidur artinya dia tidak terjaga, dia tidak waspada, ya. Orang yang tertidur artinya lengah, tidak waspada, dan membuka peluang, ya, untuk kesempatan orang jahat menyerang dan lain sebagainya, ya. Nah pertanyaannya saudara, ya, Tuhan menaburkan benih yang baik di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, benih yang baik. Ketika saudara tertidur, artinya saudara tidak waspada, iblis masuk. Ketika saudara membuka hati untuk siapapun, dan saudara membebaskan hati saudara terbuka tanpa terkunci atau tanpa terkontrol gitu ya, hati yang tidak terkontrol, itu akan masuk segala macam, ya, segala macam benih-benih yang dari dunia ini atau benih dari iblis, ya. Sehingga benih yang baik itu terkontaminasi dengan benih-benih yang tidak baik. Jadi saudara, seringkali orang percaya itu tertidur dan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar, ya. Tertidur berbicara orang yang tidak disiplin rohani, hidupnya sembarangan, tidak punya tanggung jawab terhadap imannya kepada Tuhan, tidak peka terhadap bahaya, tidak peka terhadap suara Tuhan, dan tidak pernah menjadi dewasa. Itu sebabnya ketika saudara beriman, ketika saudara ditaburkan benih firman Tuhan, jangan biarkan benih saudara diambil oleh si iblis, ya. Karena berbicara ditaburkan lalang ketika orang tertidur, ketika orang lengah, karena memang iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan setiap orang percaya. Bahkan dikatakan tidak menutup kemungkinan orang-orang pilihan yang sudah dipilih Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan, itu juga akan digodanya dan akan dibinasakan. Makanya firman Tuhan bilang, kalau waktunya tidak dipersingkat, orang-orang pilihan juga bisa binasa. Itu sebabnya saudara, saya mau ingatkan ke saudara, jangan biarkan saudara lengah. Terus kita terjaga, ya. Kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan Tuhan itu selalu mau menaburkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita supaya iman kita ini meningkat. Saya begitu mengawasi banyak orang-orang percaya yang berguguran, ya, yang tadinya melayani begitu ya aktif, cuman ya sekarang nggak tahu di mana gitu ya, karena tidak terpelihara, tidak terjaga imannya. Jadi mudah ditaburkan lalang. Saudara kebayang kalau saudara punya tanaman yang seharusnya tanaman itu sendiri, jauh dari tanaman-tanaman yang lain, ketika dia disiram, ketika dia dikasih pupuk, dia akan menyerap 100% apa yang diberikan kepada akar itu, ya. Dia serap cairan, dia serap pupuk-pupuk. Tetapi ketika tanaman itu di sekelilingnya ada lalang, ketika walaupun saudara kasih pupuk, saudara kasih air, akan terserap oleh lalang-lalang itu. Saudara nggak akan tanaman itu tidak akan bisa menghisap 100% mineral yang ada di sekitarnya, karena ada lalang, ya. Dan lalang ini, ya, kerjaannya memang lalang ini tidak berguna. Kerjanya hanya merusak tanaman yang ada di sekitar, ya. Atau istilah yang lainnya bisa juga benalu, ya. Benalu itu tidak berguna, ya. Menghancurkan tanaman dan melumpuhkan tanaman yang ada. Atau semak, ya, onak dan duri, itu sama mirip-mirip dengan lalang, ya, yang sifatnya tidak menguntungkan, tidak memberi kontribusi apa-apa, ya. Nah saudara, kita tahu juga di negara kita ini banyak lalang-lalang, ya. Banyak lalang-lalang, banyak onak duri, banyak benalu yang terus merongrong pemerintahan dan tidak memberi kontribusi apa-apa, hanya menuntut tetapi tidak memberikan apa-apa, ya. Nah saudara, mari kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang diberkati Tuhan, mari hidup kita menjadi berkat, menjadi sesuatu yang berkualitas, menjadi sesuatu yang bernilai,
Sehingga orang melihat kita dibaca oleh semua orang, kata firman Tuhan. Kita adalah suratnya Kristus, yang dibaca adalah surat yang berkualitas, atau surat wasiat, atau surat warisan yang memang bernilai dan berharga. Ya. Kita ini seperti surat berharga juga, bukan hanya emas. Ya. Mungkin ya saudara taruh surat berharga juga tidak sembarangan. Saudara punya ijazah juga, saudara nggak akan taruh ijazah saudara di tempat yang mudah rusak atau mudah terbakar. Nah, jadi saudara, dari ayat yang tadi kita baca, jangan biarkan kita tertidur, supaya lalang-lalang ini tidak ditaburkan oleh orang lain. Ya, orang yang tertidur itu gampang apalagi tidurnya terlalu nyenyak. Saya senang malah orang yang walaupun dia tertidur tapi dia peka. Ketika dengar suara, langsung terbangun. Ketika dengar suara, langsung terbangun. Ada orang yang udah digedor-gedor pintunya, tidurnya apa kalau orang sudah bilang kebluk, digedor-gedor, nggak mau bangun. Tapi ada orang yang nggak usah digedor, dengar suara kecil aja, gitu, bangun. Ya. Di rumah saya banyak tikus, saudara. Ya. Di atas ini, tapi tikusnya bukan di bawah mungkin ada 1-2, tapi di atas itu. Ya, biasanya mengganggu. Kalau orang yang peka dengar suara bangun, itu mengganggu. Begitu dia jalan di atas, itu kedengaran. Tapi ada pintu yang digedor-gedor aja, masih nggak mau bangun. Ya, waktu saya habis ya. Saya cepat saja, saya selesaikan. Jadi lalang itu sangat mengganggu. Jangan biarkan saudara tertidur dan lalang itu mengganggu kualitas iman saudara. Karena iman saudara lebih bernilai dari emas. Amin. Kalau saudara terus jaga, jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai degradasi, artinya terkikis, gitu, ya. Pertahankan kualitasnya. Kalau saudara punya emas 24 karat, atau saudara punya nilai iman saudara seperti emas emas murni. Emas murni itu artinya 99,9. 99,99 kalau nggak salah 3 kali ya. Saya pernah lihat logam mulia itu, jadi nggak 100% ditulisnya, 99,999. Nah itu kalau dijaga kemurniannya, dia tetap menjadi emas yang murni. Tapi biasanya tukang emas tuh suka jahat, tukang emas tukang bikin perhiasan. Saya punya saudara tukang bikin perhiasan, dicampur. Dulu ada istilah emas 24 karat, 22 dan 18. Sekarang udah nggak puguh, saudara. Mungkin di bawah 18. Yang penting warnanya kuning aja. Nggak tahu kuningnya kuning apa, yang penting kuning gitu ya. Wah, emas nih bangga gitu. Padahal emasnya mungkin cuma 12 karat atau udah jauh gitu ya. Banyak diakal-akalin, tapi dijual dengan harga yang tinggi. Jadi harga yang tinggi nggak sesuai dengan emas yang yang dijual ya. Jadi pertahankan. Saya berharap kita walaupun jumlahnya tidak seberapa, kita memiliki iman yang berkualitas dan bernilai. Amin, saudara. Jaga di masa pandemi ini, saudara terus pertahankan. Kalau dulu belum pandemi, saudara rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman. Sekarang harusnya lebih lagi, karena waktu saudara banyak. Ya, saya dikirimin satu kayak ilustrasi gitu. Anak-anak sekarang sekolah online tuh kalau nggak dikontrol berbahaya. Karena kalau saudara tatap muka dengan guru di sekolah itu terkontrol kan. Kalau sekarang nggak terkontrol, 1 menit wah semangat gitu, 2 menit udah mulai lemas, 5 menit udah mulai nih, 10 menit tidur. Sementara gurunya masih ngomong, gurunya nggak bisa lihat muridnya tidur apa enggak, karena belajarnya belajar online. Ya. Jadi peran orang tua juga peran orang tua penting pada anak-anak yang SD, TK. Ketika dia belajar online harus diawasin. Jangan ketika gurunya ngajar, anaknya tak tidur gitu. Ya, ada yang bilang gini juga, ini hanya joke kan ya. Guru, si orang tua kirim kirim foto uang sebesar sekitar 8 sampai 9 juta. Di foto duitnya segepok, dikirim ke guru ke sekolah. Ya Pak, ini ya udah dibayar ya. Mana Bu adanya fisiknya, kok ini baru fotonya ya. Ya kita kan juga belajarnya online, kita nggak terima fisiknya katanya.
Jadi saya bayarnya juga kirim foto aja, foto uangnya gitu. Ya. Jadi ya itulah sesuatu yang online itu memang ada baiknya, ada tidak baiknya. Ya. Ya, jadi ini aja pesan saya terakhir ya. Pesan saya terakhir. Sangat terlalu beresiko ketika gandum dan lalang bertumbuh bersama. Ya. Terlalu beresiko ketika saudara sebagai orang beriman bertumbuh dengan orang yang tidak beriman dengan saudara. Karena orang yang beriman biasanya mempengaruhi orang yang beriman. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ada ayat yang mengatakan kecenderungan manusia selalu berbuat dosa. Ya. Kecenderungan artinya kalau kata cenderung itu lebih kuat gitu. Ya. Manusia lebih kuat dipengaruhi dengan dosa daripada dipengaruhi dengan sesuatu yang baik. Contoh saudara, ya, kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak baik, itu cepat sekali nyampainya, cepat sekali. Tapi kalau melakukan sesuatu yang baik, ya, misalnya gimana? Kalau saya dapat undian nih, dapat mobil gitu, itu mungkin kesebarnya nggak semua orang tahu gitu ya. Saya dapat voucher atau dapat hadiah gitu dari undian saya belanja di Jogja, dapat mobil, itu nggak akan tersebar sampai ke kota-kota lain. Tapi ketika ada berita, si Anu hamil, nggak ada suaminya, itu cepat, ya. Nyampainya cepat. Jadi maksud saya berita yang jelek itu lebih cepat gitu daripada berita yang bagus, ya. Jadi terlalu beresiko kalau saudara membiarkan gandum dan lalang bertumbuh bersama, ya. Jadi sebaiknya ketika kita yakin kita menjadi gandum, kita menjadi sesuatu yang berkualitas, kita harus memisahkan diri kita dari lalang, menjauhkan, supaya pertumbuhan kita itu sehat. Mineral-mineral atau apa ya, nutrisi-nutrisi yang harusnya kita serap tidak terserap oleh lalang, tapi 100% kita bisa terima semuanya. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan, ya saya nggak usah ini saja, nggak usah diuraikan semua. Jadi ada cerita tentang gandum dan lalang, kemudian ada domba dan kambing. Itu juga ada ceritanya. Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Saudara pasti tahu tentang domba dan kambing. Domba kalau berjalan berkelompok, bisa 100 domba di atas 100, dia tetap tidak memisahkan diri. Tapi kambing, ada 10 aja, yang satu ke barat, satu ke timur, satu ke utara, satu ke selatan. Nggak mau jalan bareng. Nah, Tuhan akan pisahkan karena kambing itu tidak mau dengar dengar gembalanya. Tapi kalau domba itu nurut sama gembalanya, ya. Jadi Tuhan akan ada mengadakan pemisahan. Kemudian yang terakhir, perumpamaan tentang Paulus dikatakan membangun dasar yang kuat, ya. Dia membangun dasar yang kuat, ya. Sebentar. Ya, dia hanya mengatakan dasarnya tidak disebut dasarnya dari apa, tetapi dikatakan orang lain akan membangun di atasnya. Itu tergantung pilihan kita. Kita mau bangun di atasnya, di atas dasar itu satu yang bernilai atau yang biasa-biasa atau sama sekali yang tidak memiliki kekuatan. Dikatakan entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, dengan kayu, dengan rumput, atau dengan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, ya. Jadi nanti masa penuaian, masa Tuhan datang, orang akan diuji imannya. Apakah imannya seperti logam mulia yang nilainya 99,999 atau hanya di bawah 18 karat yang mudah tercemar dan lain sebagainya, ya. Itu akan terlihat, ya. Dikatakan jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ini kata firman Tuhan. Jangan kita menyesal nanti, mendingan menyesal sekarang, sebelum masa penuaian, sebelum masa kedatangan Tuhan. Kita menyesal sekarang, minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya mau menjadi emas murni, mau menjadi sesuatu yang bernilai. Saya mau ditaruh di Tuhan, di tempat yang layak, di tempat yang mulia. Karena memang saya
memiliki iman yang berkualitas. Dan saya layak ada di tempat yang mulia. Dan saya nggak mau ditaruh di tempat yang sembarangan. Yang di tempat sembarangan sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang mudah terbakar. Amin. Kiranya firman Tuhan akan menolong kita pada hari ini. Saya mau ajak saudara menyanyikan satu buah lagu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kalau ada itunya, teksnya kalau punya boleh ditampilkan, kalau tidak apa-apa, ini lagu lama. Tidak, ini. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan sekali lagi, Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku, semua aku berikan padamu, berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, kuduskan hingga tulus selalu. Ada aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, Hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara yang rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, rasa tidak sejahtera di dalam hati saudara, karena begitu banyak persoalan yang menerpa melanda kehidupan saudara. Saudara banyak kebimbangan, atau saudara sedang dalam kebingungan, sepertinya hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Saudara nggak tahu saudara harus melakukan apa. Saya mau berdoa pada saudara pada sore hari ini, biar Tuhan meneguhkan saudara, meneguhkan iman saudara, dan saudara berharap sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang merindukan di jamaah Tuhan, mari mengangkat tangan bersama-sama saya. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kami boleh dengar dan kami boleh pelajari. Biarlah kami memiliki iman yang berkualitas seperti emas yang murni, yang cemerlang, yang ditaruh di tempat yang mulia. Dan kami merindukan itu ya Tuhan. Jamah hati kami, jamah pikiran kami. Biarlah hikmat-Mu Tuhan menuntun kami untuk iman kami terus bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kami memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, sehingga kami tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa galau, tidak ada rasa kecemasan, dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kelegaan, memberi damai sejahtera di dalam hati kami. Angkat segala kesesakan Tuhan, angkat segala kegelisahan yang terus melanda di dalam diri kami. Kami percaya Engkaulah nakoda kami, Engkaulah yang menjadi pilot kami Tuhan. Engkau akan membawa kami sampai kepada tujuan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini kami pegang, yang menjadi senjata untuk kami terus maju tanpa ragu Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di dalam rumah hari ini bersama-sama mengikuti ibadah online, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara sudah dengarkan firman Tuhan, saudara sudah dimotivasi, diarahkan supaya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita masuk, sediakan saudara-saudaraku bagikan perjamuan kudus yang sudah dibagikan oleh gereja kepada keluarga yang bersama-sama dengan saudara. Setelah itu saya akan bacakan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Diingatkan oleh Paulus kepada kita yang mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan roti dan minum tanpa mengakui Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi syarat yang pertama, saudara-saudaraku, selain saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, anggur atau cawan dan roti yang melambangkan tubuh Tuhan harus diakui sebagai tubuh dan darah Tuhan. Datang dengan penuh hormat, datang dengan penuh ketaatan, datang dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui seluruh dosa-dosa kami, kehilafan, kesalahan, kealfaan kami. Oleh sebab itu kami mohon darah-Mu yang kudus menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami layak masuk di dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami layak menerima berkat dari perjamuan kudus ini, sehingga kami layak menerima anugerah dari perjamuan kudus ini, sehingga kami layak menerima mujizat dari perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu sekali lagi, kuduskan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga darah-Mu ini hari ini menyucikan dan menguduskan kami. Angkatlah saudara-saudaraku roti yang melambangkan tubuh Tuhan di hadapan Tuhan, dan izinkan Tuhan menjamah, memberkati dan menyatakan kuasa-Nya di atas hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan setelah saudara makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Dan sekali lagi izinkan Tuhan menjamahnya. Biarkan saudara berdoa, biarkan saudara memohon, dan biarkan saudara menikmati apa yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini untuk saudara nikmati, untuk saudara terima di dalam Tuhan dan di dalam perjamuan kudus ini. Kalau engkau mau menikmati mujizat kesembuhan, berdoalah supaya mujizat kesembuhan itu terjadi terhadap engkau. Kalau engkau mau menikmati berkat yang berkelimpahan di dalam perjamuan kudus ini, berdoalah supaya engkau menikmati dan menerima berkat yang berkelimpahan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, biarkan hari ini tangan Tuhan yang menyatakan hal-hal besar di dalam hidupmu. Mari kita bersama-sama angkat cawanmu di hadapan Tuhan dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, hari ini kami sudah menikmati berkat-Mu. Kami sudah ikut dalam ibadah. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Dan kami akan lakukan sepanjang minggu ini. Karena diberkatilah kami ketika kami melakukan firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di dalam surga. Kami juga sudah menikmati berkat dari perjamuan kudus yang sakral, yang kudus, yang penuh dengan berkat dan janji Tuhan di dalamnya. Kami sudah menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Angkatlah tanganmu Bapa, hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.